Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, yaitu supervisi akademik. Di mana saya sebagai observer, lalu sebelah kanan saya Pak Fikri sebagai coach, dan sebelah kiri saya Bu Sari sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Gimana Pak Fikri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya sekarang, Bu? Alhamdulillah baik. Baik Pak Fikri, sekarang Pak Fikri akan memulai proses coaching ya Pak Fikri. Ya, Bu. Di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati kegiatan coaching Pak Fikri. Ya. Pak Fikri nanti dengan siapa ya ininya? Ibu Sari. Dengan Bu Sari ya. Oke. Ada beberapa yang akan saya sampaikan sebelum Bapak melakukan coaching. Dalam proses percakapan Bapak dengan coaching nanti, saya harap Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi dari coaching itu sendiri ya. Tahu nggak nih Pak Fikri? Yang pertama apa? Yang pertama kehadiran sepenuhnya. Ya. Bu. Lalu yang kedua? Yang keduanya mendengarkan secara aktif. Ya. Dan yang ketiganya memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Ya, baik sekali. Dan juga saya berharap nanti Pak Fikri pada saat coaching Bapak bisa memaksimalkan proses dengan alur tirta ya. Tirta itu yang T-nya itu tujuan. Ya, betul. Lalu I-nya identifikasi. R-nya rencana. Yang terakhir tanggung jawab, betul. Ya. Baik sekali. Selanjutnya sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan nih Pak Fikri yang akan saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Pak Fikri kembangkan dalam proses percakapan nanti bersama coaching? Ya, sebetulnya yang ingin saya kembangkan itu kompetensinya tiga-tiganya, Bu, sebetulnya ya, yang kehadiran sepenuhnya, mendengarkan secara aktif, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Lalu yang mana nih yang paling ingin lebih detail lagi nih, yang kompetensi yang paling ingin dikembangkan yang mana? Ya. Untuk saat ini saya memang ingin lebih mengembangkan kompetensi itu terhadap mendengarkan secara aktif, Bu. Oh begitu, iya. Lalu yang kedua perihal indikator nih, indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana dalam indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikatornya dalam proses coaching itu saya ingin menggali, Bu ya, menggali informasi atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coachee. Juga saya ingin menggali juga rencana atau solusi yang nanti dikemukakan oleh coachee gitu ya. Jadi intinya saya ingin memberikan gitu ya, memberikan stimulus kepada coachee saya. Iya, baik gitu. sekali. Sudah bagus ya Pak Fikri. Baik, mudah-mudahan dalam melaksanakan proses coachingnya berjalan lancar. Amin. Dan tercapai apa yang menjadi indikator ketercapaiannya. Ya, baik Pak Fikri, silakan mulai proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bapak. Ya, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Tapi saya ada sedikit permasalahan sih sebetulnya Pak di kelas. Oh, sehat tapi masih ada permasalahan di kelas ya? Iya, seperti itu Bapak. Oke. Ya, kalau begitu kita kan sekarang akan melakukan proses coachingnya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, Ibu boleh bercerita tentang permasalahan Ibu di kelas itu seperti apa, Bu? Permasalahan saya di kelas sebetulnya memang bukan permasalahan yang memang sudah sering didengar juga. Jadi ada pembulian Pak sebetulnya di kelas saya itu. Ada salah satu anak yang dibully lah oleh teman-temannya seperti itu. Iya. Nah, Bu ya, untuk percakapan atau berdiskusi ya Bu ya, diskusi hari ini mungkin kan Ibu ada
tujuan atau yang diinginkan seperti kondisi ideal ya pada permasalahan tersebut. Nah, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu inginkan terhadap permasalahan itu? Saya ingin anak-anak merasa nyaman mereka ketika belajar di kelas nantinya. Saya ingin kelas menjadi kondusif. Terus saya juga ingin anak-anak merasa merindukan kegiatan mereka ketika mereka berada di sekolah, seperti itu, Pak. Iya, memang itu ya yang diinginkan oleh semua guru ya. Iya, betul, Pak. Iya. Nah, kalau memang itu yang diinginkan oleh Ibu, kira-kira ada nggak upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu terhadap permasalahan itu? Upaya yang sudah saya lakukan ketika saya tahu ada kejadian pembulian di sekolah, di kelas ya Pak ya. Saya sudah memanggil anak-anak yang membuli salah satu temannya itu. Kemudian saya bertanya kepada mereka, saya mengkonfirmasi ulang kejadiannya itu seperti apa. Kemudian setelah itu mereka mengakui sih Pak, katanya awalnya itu bermula dari saling ejek nama Bapak. Mungkin memang sudah bukan hal yang aneh ya Pak ya. Ketika dulu saya juga masih sekolah itu memang saling ejek mengejek nama ayah itu ada, dan kejadian juga di kelas saya sendiri. Jadi awal mulanya itu katanya saling ejek nama Bapak. Ada salah satu dia namanya Wildan, si Wildan itu diejek nama Bapak. Dan bukan hanya itu saja sih Pak sebetulnya katanya. Yang membuat Wildan itu merasa sakit hati, dia merasa sedih sebetulnya. Karena bukan hanya mengejek nama bapaknya, tetapi teman-temannya itu mengejek pekerjaan orang tuanya Wildan. Karena yang seperti diketahui juga, Wildan itu kan termasuk keluarga dari yang kurang mampu Pak, seperti itu. Nah itu Ibu kan berarti sudah tahu ya apa permasalahannya gitu ya. Nah, ada nggak upaya lain selain itu, selain memanggil gitu? Selain memanggil ya, ada Pak yang akan saya lakukan. Jadi selain saya memanggil anak-anak yang sudah mengejek Wildan, saya juga meminta ya kepada anak-anak tersebut supaya kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan ketika mereka berbuat kesalahan. Dan alhamdulillah katanya mereka akan meminta maaf secara langsung. Kemudian selain itu juga saya akan secara berkala ya Pak ya, jadi memberikan seperti siraman rohani mungkin kepada anak-anak seperti itu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru PAI dan guru BTQ. Oh iya, itu sangat luar biasa ya. Yang sudah Ibu laksanakan juga yang akan Ibu laksanakan ya. Namun saya juga mau mengkonfirmasi ulang nih, kira-kira yang akan dilaksanakan itu kapan Bu? Saya akan melaksanakan itu untuk memanggil anak-anak yang sudah saya laksanakan, dan alhamdulillah anak-anak juga sudah meminta maaf. Memang dari segi negatifnya itu ada ya Pak, kalau bully itu memang bukan sesuatu hal yang positif ya, itu sesuatu hal yang negatif. Tapi saya juga mengambil positifnya itu, ada sisi positifnya di mana saya memberikan motivasi kepada anak tersebut supaya dia menjadi lebih semangat belajar, supaya dia bisa meraih cita-cita dan bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dalam waktu dekat yang akan saya laksanakan adalah saya akan berkolaborasi dengan guru PAI dan guru BTQ Pak. Iya, berarti dalam waktu secepatnya Bu ya? Iya, insya Allah secepatnya Pak. Iya, itu memang yang Ibu harapkan ya. Dan juga terhadap permasalahan itu dan yang sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan oleh Ibu, kira-kira nih komitmen Ibu terhadap permasalahan itu untuk kedepannya seperti apa? Tadi kan berkomitmen untuk berkolaborasi dengan guru kan terus ya, terus jadi dilakukan secara berkala mungkin seperti itu Pak. Nah kalau begitu memang sudah apa namanya semuanya sudah tergali ya oleh Ibu, permasalahannya juga mudah-mudahan solusinya bisa terpecahkan secepatnya ya. Amin ya amin. Kalau begitu kira-kira sekarang Ibu perasaannya gimana Bu? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sekarang lebih tenang sih sebetulnya, karena alhamdulillah juga Pak sudah mau mendengarkan ya permasalahan saya. Semoga kedepannya tidak ada kejadian yang seperti ini lagi Pak. Semoga kelas bisa lebih kondusif, anak-anak bisa merasa tenang, aman, dan nyaman di sekolah. Terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama. Kalau begitu Ibu terima kasih nih ya, sudah saya panggil ke sini. Sami-sami Bapak. Tapi kan mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar. Amin, terima kasih banyak. Kalau begitu terima kasih Bu ya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Fikri, saya sudah mengamati tadi proses coaching Pak Fikri dengan Bu Sari. Ya, sudah ada beberapa catatan juga nih di saya mengenai proses coaching tadi. Sebelumnya ada pertanyaan dulu yang saya akan sampaikan terhadap Pak Fikri. Yang pertama, apa yang udah Bapak lakukan pada saat tadi melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian saat melakukan coaching? Yang saya lakukan tadi ketika coaching, Bu, ya, pertama saya lebih berfokus ke mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan oleh coaching. Juga saya lebih berfokus lagi terhadap alur tirta. Dari mulai tadi saya mengajukan pertanyaan atau memancing untuk tujuannya gitu ya, tujuan berdiskusi. Juga saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan identifikasi, juga mengajukan pertanyaan rencana, juga terakhir tanggung jawabnya itu lebih ke komitmennya, Bu, ya. Dan juga saya memang lebih berfokus tadi ke mendengarkan secara aktif gitu. Ya, ini yang sudah saya catat dan yang sudah Bapak Fikri sampaikan sepertinya sama ya Pak Fikri, perihal alur tirta yang sudah tercapai. Tadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah baik sekali. Nah, yang terakhir berdasarkan coaching tadi nih Pak Fikri, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Fikri kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, untuk selanjutnya saya ingin lebih mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena memang saya akui menyusun pertanyaan yang berbobot itu tidaklah gampang gitu ya. Betul. Jadi saya harus lebih banyak lagi belajar dan berkolaborasi dengan guru yang lainnya. Ya, baik Pak Fikri, mungkin proses coaching tersebut sudah baik ya dilakukan. Hanya tadi yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Fikri ya. Mudah-mudahan Pak Fikri dapat mengembangkannya dengan baik, dapat menerapkannya terhadap permasalahan yang ada di sekolah ini. Ya. Terima kasih Pak Fikri. Ya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.